Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufil Fikri. Saya dari Prodi MPI Angkatan 24. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat yang saya ketahui. Gimana filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan menganalisis dasar-dasar, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan. Filsafat ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar terkait dengan pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan, apa hakikat manusia, dan bagaimana manusia berkembang dalam proses pendidikan, atau apa peran guru dan siswa dalam proses belajar. Filsafat pendidikan juga mencakup analisis terhadap teori-teori pendidikan, kebijakan pendidikan, serta implikasi-implikasi etis, sosial, dan politik dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis bagi praktik pendidikan di berbagai tingkat dan konteks. Tujuan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada pandangan filsafat, budaya, dan konteks sosial. Namun secara umum, tujuan pendidikan memiliki beberapa aspek utama. Yang pertama, pengembangan potensi individu. Yang kedua, pembentukan karakter. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mempersiapkan warga negara yang baik. Yang kelima, pengembangan sosial dan kultural. Secara keseluruhan, tujuan pendidikan berhubungan erat dengan penciptaan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kualitas moral, sosial, dan emosional yang baik serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, filsafat memiliki berbagai aliran atau pandangan yang berkembang sepanjang sejarah. Setiap aliran memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dunia pengetahuan dan kehidupan manusia. Berikut beberapa aliran filsafat. Yang pertama, empirisme. Yang mana empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Yang kedua, rasionalisme. Yang dimana rasionalisme menganggap bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui akal dan logika terlepas dari pengalaman indrawi. Yang ketiga, idealis berpendapat bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual dan bahwa dunia fisik hanyalah refleksi dari ide atau pikiran. Yang keempat, pragmatisme. Yang dimana pragmatisme menekankan pentingnya dampak praktis dan kegunaan ide-ide atau teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, eksistensialisme. Yang dimana eksistensialisme menekankan pentingnya individu dan pengalaman pribadi dalam pencarian makna hidup. Yang keenam, fenomenologi. Yang dimana fenomenologi berfokus pada studi tentang pengalaman langsung dan kesadaran manusia. Yang ketujuh, filsafat analitik. Filsafat analitik menekankan pada klarifikasi konsep-konsep dan analisis logis bahasa. Yang kedelapan, Marxisme. Marxisme adalah teori sosial dan filsafat yang dikembangkan oleh
Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang kesembilan, filsafat prakritik. Filsafat ini berfokus pada pemikiran manusia sebelum adanya kritik terhadap pengetahuan dan konsep. Yang terakhir, skeptisisme, yang dimana skeptisisme adalah aliran yang meragukan atau mempertanyakan kemungkinan memperoleh pengetahuan yang pasti. Para skeptis berpendapat bahwa kita tidak bisa sepenuhnya yakin tentang kebenaran apapun. Setiap aliran filsafat ini memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran manusia dan cara kita memahami dunia dan kehidupan. Selanjutnya, hakikat filsafat merujuk pada pokok-pokok dasar atau inti dari pemikiran filsafat itu sendiri. Secara umum, filsafat berusaha untuk memahami hakikat atau kebenaran tentang dunia, eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan nilai-nilai yang mengarahkan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, hakikat dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama, filsafat sebagai pencarian kebenaran. Filsafat adalah usaha untuk mencari kebenaran yang mendalam tentang dunia dan kehidupan, bukan hanya berdasarkan pengalaman langsung, tetapi juga melalui pemikiran rasional dan refleksi kritis. Yang kedua, filsafat sebagai pengajaran dan pemahaman. Filsafat tidak hanya membahas hal-hal teoritis, tetapi juga mencoba untuk memberikan panduan hidup, membantu individu untuk memahami diri dan tempat mereka dalam dunia ini. Yang ketiga, filsafat sebagai pertanyaan fundamental. Filsafat sebagai pertanyaan fundamental. Ini filsafat sering kali berfokus pada pertanyaan-pertanyaan besar seperti apa itu eksistensi, apa itu kebenaran, bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu. Ini menunjukkan bahwa filsafat adalah disiplin yang mendorong pemikiran kritis dan tidak menerima jawaban begitu saja. Secara keseluruhan, hakikat filsafat adalah pencarian untuk memahami dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dan mendalam tentang kehidupan, eksistensi, dan realitas. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan berperan sebagai pedoman yang membentuk arah tujuan dan prinsip dasar dalam sistem pendidikan, baik itu di tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.